RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Itu Pak Haji, kan selama ini saya ya jual dari kebutuhan itu jual tanah dari ini sehari-hari dari dibeli sama mas saya gitu, tapi Apa? jual tanah yang dari orang tua gitu untuk sehari-hari itu, karena uang itu uang dari sewaan kan saya ini kan ke bank, disetorkan ke bank, jadi untuk kebutuhan kita tuh dari sana dicicil gitu, saya butuh berapa itu dari hasil sana gitu. Dari mas saya gitu. Jadi untuk, modal apa itu sedikit-sedikit ya, dari hasil jual tanah di sana. Jual tanah? Iya, tapi cuman dicicil dari mas saya tuh memang takutnya Yang beli habis. siapa? Gimana yang beli mas saya. Mak? Mas saya yang di Kediri. Oh kakak? Kakak, iya kakak saya yang di Kediri. Nah, Laku berapa? saya selama ini udah Tanahnya ibu di Garut? Bukan, di Kediri. Tanah ibu di Kediri? Iya. Dibeli sama emasnya? Iya, iya. Senilai berapa? Yang sudah terbeli ini sudah 500 juta Pak Haji. 500 juta. Iya. Bayarnya gimana dia? Bayarnya tergantung kebutuhan saya misalnya mau 2 juta, 5 juta, berapa juta gitu dicicil gitu. Dia nggak sekaligus gitu belinya. Nah, selama ini pakai itu dan saya kemarin tuh minta ke MBG-nya tadinya uang yang biasanya per bulan, minta tolonglah dibayar berapa bulan gitu, 3 atau 4 bulan biar biar saya putar gitu kan maksudnya, biar saya pakai modal sama untuk yang lain itu nanti ke bank bisa kecicil, yang untuk kebutuhan bisa, maksud saya begitu. Nah, ini saya belum belum ketemu mana, usaha apa yang bisa untuk, ini gitu, untuk Itu namanya dunia bukan? Iya. Dunia kan? Ibu Iya, ikhtiar. iya, Syariat. iya. Saya nggak setuju. Saya setujunya ibu baca Quran. Oh, iya, iya. Baca Quran, baca Al-Quran. Ibu nggak usah ikhtiar. Iya. Kalau itu namanya ikhtiar. Iya. Saya nggak setuju. Kalau baca Al-Quran ini tiap hari juga sebetulnya baca. Tapi maunya saya dari jam 00 sampai azan subuh. Iya, itu. Mana ditingkatin baca Qurannya. Jangan bilang udah, baca Qurannya ditingkatin. Saya bilang juga sama anak yatim. Iya. Kamu baca Quran nggak? Kalau nggak baca Quran kamu keluar dari RDAY. Baca Quran. Baca Quran tuh. Makanya besok bulan September kita mau berangkatin anak yatim umroh. Gratis, tanpa bayar. Kita yang berangkatin. Begitu. Kalau kamu nggak baca Quran, keluar. Cari tempat donatur yang lain. Saya nggak mau. Paksa baca Quran, Bu. Paksa baca Quran, paksa baca Quran, paksa baca Quran. Kalau di tempat lain baca Quran nggak dipaksa, kalau di RDAY dipaksa. Begitu. Nah ibu juga begitu. Tahajud gak? Iya, saya bilang sama anak yatim, tahajud gak? Kalau nggak tahajud kamu keluar dari RDAY. Nggak usah di RDAY loh kalau nggak tahajud. Tahajud. Begitu. Nah ibu juga paksain, Bu. Iya, jam 12 malamnya kalau tahajud. Iya. Dia udah biasa Pak. Iya, jam 00. Sedekah Ibu subuh. coba lihat deh orang zaman dulu. Iya. Neneknya ibu. Itu jam 00 udah bangun, udah mandi. Jam 3 udah seritan, udah sisiran, udah seritan. Jam 4 pagi udah buka hordeng. Zaman dulu ibu lihat gak? Jam 3 pagi orang naik gerobak. Ditarik pakai kuda namanya cikar kalau di Madiun. Cikar. Udah bawa kelapa tuh. Dari bos kelapa ke pasar. Prihatin. Kerja. Tapi anak-anaknya kan sekarang jadi presiden. Anaknya jadi menteri. Nah kalau sekarang kan enggak. Bangun jam 6, bangun jam 7. Zaman dulu jam 4 udah ke sawah. Sebelum matahari terbit orang udah pada ke sawah. Kalau sekarang orang ke sawah jam berapa? Jam 7 matahari terbit baru ke sawah. Ah nggak mau. Balik lagi kayak dulu lagi.
prihatin. Pakai ilmunya orang Cina. Orang Cina tuh prihatin. Yang di otak nggak pernah yang dipikir duit. Berbuat. Kalau orang Indonesia enggak. Otaknya duit. Modal. Nah, nggak mau. Ibu kan di otaknya modal. Gimana nih MBG bayar 4 bulan di muka? Gimana nih MBG bayar 6 bulan di muka? Itu buat apa? Kalau bisa duit MBG udah jangan dilihat. Yang penting ibu baca Quran. Yang penting ibu baca Quran dulu. Nanti Allah kasih duitnya dari yang lain. Tapi kan ibu enggak. Di sini ibu yang dipikirin kebutuhan. Kebutuhan anak. Iya. Anak minta Soalnya modal. semua Anak ngerongrong minta modal. Anak ngerongrong minta modal. betul, Pak. Anak ngerongrong minta modal. uang kurang. Di otaknya ibu ngerongrong. Janganlah bu. Saya nggak setuju. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Nanti Allah kasih petunjuk jalannya ada aja. Betul, Herannya ibu ditemukan iya, sama iya. orang kaya raya. Iya, betul. Ada. Nah. Saya kan mau jemput anak ke stasiun kereta. Tapi saya Jadi ibu ikhtiarnya cuman bahat tuh baca Quran. Syariatnya cuman satu baca Quran. Nggak ada syariat A, B, C, D. Ikhtiarnya A, B, C, D nggak ada. Terus bisa gak bu di otaknya ibu? Jangan berpikirnya duit. Ini anaknya Duit. Apa? Soalnya anak-anak masih terus aja meskipun masih kerja. dia Rongrong. Masih minta terus gitu. Kenapa nggak ibu cebok air kelamin ibu air cebokannya buat? Iya, nggak di rumah sih sekarang. Dulu sering saya kasih ini apa itu di sapi. Ibu bikinin makanan aja. Anak saya juga nggak serum. Mama saya Ya. nggak serumah. Saya bikinin aja. Jauh. Saya bikinin apa? Tempe bacem, tahu bacem. Saya bikinin apa? Empe-empe, kuah empe-empe. Saya bikinin pakai air cebokan alat kelamin saya. Kalau saya tanya, enak gak kak empe-empenya kuahnya? Enak banget pak. Orang tuh air cebokan alat kelamin gue. Gitu, tenang aja. Yang penting pokoknya orang bilang jorok biarin. Yang penting terkabul. Orang bilang ngomong jorok gak apa-apa yang penting terkabul. Anak-anak gue kok. Gitu, ibu jangan. Orang gak serumah Pak Haji. Ya berusaha lah bu. Itu yang bisa naklukin ibu cuman itu doang. Bikin apa? Bakwan. Air cebokan alat kelamin ibu buat bikin bakwan. Air cebokan alat kelamin ibu buat bikin tahu. Tahu apa namanya? Tahu gejrot atau tahu apa gitu. Kalau enggak nanti anaknya ngerongrong mulu bu. Ngerongrong lagi. Akhirnya ibu stres. Di hari tua malah mikirin anak. Janganlah, saya nggak setuju. Saya juga bilang sama anak saya. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang pak, nih kontol papa bertindak. Udah saya cebokin alat kelamin saya kasih minuman dia. Kan anak saya orang Palembang, orang Jawa Tengah, orang Palembang tuh, istri saya Palembang. Hobinya kan makan pempek. Ya udah buat bikin kuah aja pempek. Gitu. Masakin. Begitu. Tapi kalau ibu nggak taklukin anak, yang ada nanti dia ngerongrong mulu bu, ngerongrong lagi. Akhirnya ibu di hari tuanya habis. Masa di hari tua tersiksa sama anak? Betul ini. Janganlah. Iya makanya sama kakak juga nggak dikasihkan takut habis nanti sama anak semua. Iya. Itu ini Pak Haji. Ibu paksain bu, saya juga maksain. Saya bilang sama anak saya. Saya bilang sama suster saya, bikin bakwan. Bikin bakwan. Pakai air cebokan nih, bikin bakwan. Anterin. Bikin telur asin. Beli telur asin, saya rebus, pakai air cebokan alat kelamin saya. Saya anterin. Makanya anak saya nurut-nurut.
Kenapa Pak Haji anaknya nurut-nurut? Ya iyalah namanya anak selakangan. Pasti nurut lah. Kalau enggak, waduh bahaya. Ibu sekarang tugasnya nomor 1, taklukin dulu anak ibu tuh yang 2 tuh yang laki-laki tuh yang rongrong. Dengan Cuman cara Pak, tadi. Hah? tinggalnya kan dia yang satu di Nagrek di Bandung ya, saya di Cikajang. Oh, Ibu masakin telur telur asin, ya. direbus pakai air cebokan alat kelamin ibu. Nah telur asinnya ibu Dibawain. anterin ke Nagrek. Disuruh, Ibu pura-pura beli empek-empek. Kuahnya ibu campur pakai air cebokan alat kelamin ibu. Anterin tuh empek-empeknya ke Nagrek. Mesti kreatif Bu otaknya Bu. Kalau enggak gimana? Nanti nyesel kalau nanti anaknya nanti bergajulan. Udah pinter tapi masuk penjara. Ada gak? Itu yang di TV katanya profesor tapi masuk penjara. Karena begajulan, karena emaknya goblok. Coba dikasih air cebokan. Gak mungkin dia masuk penjara. Anak itu tergantung kita Bu. Orang bilang jorok biarin, yang penting anak kita selamat dunia akhirat. Nanti kalau anak ibu cilaka nyesel seumur hidup. Anak udah disekolahin pinter-pinter, katanya bilang profesor tapi profesor goblok. Janganlah. Udah pakai air cebokan, taklukin pakai alat kelamin ibu. Bikin apa lagi coba? Makanan apa yang bisa ager-ager, puding. Itu dianterin ke Nagrek. Sayang mama bawa puding nih. Jangan bilang nih pakai air cebokan, jangan. Enak gak? Enak mah. Ya udah makan abisin ya. Nanti mama kesini lagi bawa 9 kali aja bolak-balik. Bohong anak kita nggak nurut. Nggak ngerong-rong. Saya nggak setuju kayak yang di TV-TV sekarang. Sekolah tinggi-tinggi, disekolahin sama negara, malah pada masuk penjara. Amit-amit jempai yang dalik. Katanya profesor tapi goblok. Kenapa? Karena agamanya nggak dipakai, yang dipakai sama dunia. Janganlah, taklukin Bu, mumpung anaknya masih pengawasan kita, mumpung ibu masih sehat. Gitu. Mulai kapan Pak Haji? Pulang dari sini nanti besok ibu beli telur asin, mentah, nanti ibu rebus pakai air cebokan alat kelamin ibu. Nanti telur asinnya ibu anterin ke anaknya. Nak, mama bawa telur asin nak. Nak, nih mama bawa puding. Nih mama bawa agar-agar. Dimakan dah. Biar mama tungguin sampai habis baru mama pulang. Dalam hati kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak saya prestasi, anak saya prestasi. Anak saya jadi menteri, anak saya jadi menteri. Anak saya jadi kepala BGN, anak saya jadi kepala BGN. Tapi bukan BGN yang di penjara. Gitu. Kalau yang BGN yang di sekarang mah udah penjara, udah biarin aja itu. Emang profesor goblok. Itu ibu pakein itu. Pakai air cebokan, pakai air makan gitu. Baru nanti ibu datang lagi kemari lagi. Pak Haji saya pripat lagi yang ke-6. Pak Haji saya pripat lagi yang ke-7. Pak Haji saya pripat lagi yang 8. Nanti ibu saya ajarin cair 10 miliar. Sekarang tugas ibu naklukin dulu anaknya tuh biar nurut. Nurut, manut, katut. Jadi kepala BGN. Jadi kepala BGN. Jadi kepala BGN. Anak saya jadi kepala BGN.